Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat rezeki kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai akhir zaman. Amin. Saya atas nama atau sebagai Sahibul Bait mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak serta rekan-rekan Majelis Asyifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam acara rutinan ngaji ini semoga tetap istiqomah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam acara rutinan ngaji ini kami rubah waktunya, yang biasanya setiap malam Selasa kita geser menjadi malam Jumat. Karena ada suatu hal keperluan keluarga yang tidak bisa ditunda. Karena putri kami yang kedua diprediksi melahirkannya sekitar akhir Januari atau awal Februari. Mohon doanya para jemaah dan para ustadz semuanya. Terima kasih. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam acara rutinan ngaji ini banyak kekurangannya dalam penyambutannya, baik tempat ataupun hidangannya. Selanjutnya dalam acara rutinan ngaji ini kami serahkan kepada guru kita, Kang Ustadz Muhammad Sanusi. Saya hadir sana ya. Seorang Ustadz yang datang hadir modern. Demikianlah sambutan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sadayana mangga urang teraskeun ngaos ieu kitab ayeuna halaman 42 bab anyar. Aya dos. Bismillahirrahmanirrahim. Bab saterasna nyata bab ka-17. 17 pipadilati sodakoti nerangkeun kautamaanana sodako. Ari kamari mah zakat, ari zakat mah sesuatu yang wajib kan gitu ya. Kalau ditinggalkan itu ya dosa. Ari sodako mah ya tinggalkannya teh naon teh dosa. Karena ge sodako sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tadfa'u mitatas su'i. Sakanjeng Nabi saking utamana sodako, sodako eta tadfa'u mitata su'i, bisa nolak maut su'ul khotimah gitu. Jadi jangan manu sodako sering sodako teh mautna insya Allah husnul khotimah. Lamun tara sodako hati-hati karena di dia tanpa bakal nolak. Malah kamari diterangkan bahwasanya ada orang yang bersodako sampai walaupun badannya sakit atau gering gitunya, tapi hatinya tidak sakit. Hatinya itu tidak sakit. Jama gering orang
kaya sekali jalma anu ngarilikan teh lain cenah urang nu ngilikan mere amplop mah Agus. Tapi anu ngilikan eta nu geuring di nu geuring nu mere. Datang nu ngilikan kesebel 50.000. Datang ngilikan jadi lamun eueuh nu ngilikan teh nyuruh pembantu teh age sia samput datang mangka ngilikan ka urang gitu maksudna. Jadi hatinya itu tidak sakit. Karena sugih itu sedekah. Malah tukang beca biasa nongkrong tuh baju mah aing manggal penggelikan supaya lumayan 50.000 gimana lumayan itu berarti dia hatinya itu tidak sakit, yang sakit itu badannya. Kayak hati Nah itu dengan sebab kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ngadawa sodaqatu tadfa'u mitata su'i. Ya maksudnya mah supaya dia sodaqah tersebut ketika meninggal supaya tidak su'ul khotimah. Karena sodaqah tersebut tadfa'u akan menolak matinya jelek atau Nabi mati su'ul khotimah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sodaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi wa shadaqatul alaniyati junnatum minan nar. Artina kieu erek sedekah sasamunian atanapi sedekah terang-terangan itu semua baik. Nah, padilahna beda. Lamun sedekah sir bubunian tanpa diketahui siapa-siapa, tanpa diumumkeun di masjid, oh, itu sedekah ieu dari si anu gitu 500.000. Nah, itu kan sir namanya, yang mengetahui misalkan diri sendiri ataupun misalkan jeung panitia lah, mending kalau panitiana teu bocor. Yang penting kita yang sedekahnya teu ngabocorkeun, orang lain mah urusanna, penting hati kita dijaga, kita lillahi taala. Nah, itu tudfi'u ghadabar rabbi bisa mencegah atau marahnya Tuhan, marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah tidak akan marah. Nah, yang lebih sir lagi ada golongan para wali Allah mah lamun aya paparing anu buta gitunya. Punten bapak banyak ya misalkan jadi duit teh selup bae kana endongkeun. Asupkeun ka sodako, duh endongan teh sada ieu nu mere teu kanyahoan. Nah, ge urang teh mau penona teh jajan beli rokok kan gitu. Nah, kita ulang ngomong erek ngasupkeun kana endong mah penuh teh gitu. Itu mah bener-bener sir. Tidak diketahui, bahkan kepada orang yang menerimanya tidak tahu. Apalagi orang lain, yang murid bagus ngomong aing kayak gitu berarti kan apa udah ngomong duluan. Udah dia endong dia alhamdulillah. Kali keur nama teu ngomong tapi para bapak para bapak nak teh bebeja tadi kami Tutfi'u ghadabar rabbi wa shadaqatul alaniyah, berarti sedekah terang-terangan kanyahoan ku batur gen teu jadi masalah, masuk kebaikan juga, itu junnatun minan nar, bakal jadi penutup api neraka ya, tapi dengan tujuan kan gitu, dengan tujuan hadena niat untuk memberi motivasi seperti itu. Lamun saya niatna ini sedekah supaya kanyahoan aja si Agus maya sedekah na gede kan gitu. Nah, itu kalau tujuan itu ya beda lagi. Itu berarti lamun cak bahasa keren nama musyrik khafi gitu. Karena tidak lillahi ta'ala, dia ibadahnya tersebut untuk dipuji sama orang lain gitu aja. Mere dina joget mah geus. Nyawer. Dalam nyawer mah sedekah tah lain. Kan sedekah. Ampun sadaqah kabur. Udah pentas 1.000 di pelototan nyawer 50.000. Ya, artinya gini, kita jangan istilahnya diumumkan mula, kan ke panitia itu ya baiknya ketika ada orang yang sedekah, ya kumaden, misalkan sedekah ke suatu masjid, mau diumumkan atau enggak usah. Itu udah lebih baik. Penawaran gitu. Kalau misalnya mangga untuk motivasi atau mangga terserah panitia. Kan gitu. Itu mangga terserah panitia, saya mah sudah lillahi ta'ala terserah, ada diumumkan dari kantor itu.
Jadi ulah pikiran geuning pas diumumkeun wah aing mah teu diumumkeun cenah wah. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su. Sakanjeng Nabi lamun sedekah teh bisa nolak 70 bab tina kagorengan. Ya. 70 pintu tina kagorengan. Jadi insya Allah nu sering sedekah mah kejelekan sampai 70 kejelekan tuh akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana orang sering sedekah. Super pintu teh contohna naon? Baik. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Jadi 70 pintu kejelekan mah bagus. Halus bae pokona. Sebenarnya 5 Nyata misalkan kejelekan tersebut ada kejelekan di antara misalkan cilaka, insya Allah bisa diselamatkan. Ke zaman Nabi Sulaiman saja kan ada golongan jin tersebut manuk ya. Iya. Manuk naplak buah dewekna nyayang terus anakna setiap ngajuru atau endongna kana dicokot ku zaman bogana teh. Dilayla laporan ke Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, ya Nabi Allah, itu anak kami. Kita dicokotan bae, karek ngendog dicokot deh, rangun. Geus oke kurang gede berperingatan akhirnya masa kali 2 kali. Angger nyokot deh, tapi ketika itu terakhir dewekna geus nyuruh jin, Nabi Sulaiman nyuruh jin untuk memotong tangan kakinya. Nah, setelah itu dia tuh bersodakoh baru sadar ya. Bersodakoh akhirnya mah ketika mau melaksanakan jin terus diperintahkan suruh motong tangan teh tuhannya geuning akhirnya mah nu eta ngadu teh nu manukna tersebut geuning teu anu kene aya ditegur teh itu karena Gusti Allah melarang karena dia telah bersodakoh. Banyak kisah-kisah sodakoh. Nah, makanya sodakoh atau nabi apapun itu kejadian namanya lamun cak bahasa Gusti Allah mah ayat-ayat Allah tersebut ayat kauliyah, ayat kauniyah gitu nya. Kauliyah yang sudah tercatat firman Allah anu dina Al-Qur'an dibukukeun. Iya. Laun kauniyah mah segala sesuatu kejadian, keajaiban yang kita lihat itu bisa kita ambil pelajaran. Lamun Al-Qur'annya kisah-kisah yang dari para nabi yang bisa diambil pelajarannya, kauniyah kejadian yang tidak masuk di akal gitu. Kita harus pelajari. Oh, sudah kok. Saya pernah menceritakan ayah seorang majikan di Arab Saudi di Riyadh tempatnya, bahwasanya dia ini diponis oleh dokter punya penyakit kanker untuk dioperasi 1 bulan mendatang. Nah, kata dokter, tapi walaupun dioperasi itu kemungkinan sembuhnya tersebut cuma 10%. Nah, akhirnya setelah 3 hari nunggu 1 bulan, 3 hari kemudian datanglah TKW. Ya TKW. Pembantu. Tenaga kerja wanita. Setelah 3 hari itu datang TKW karena udah pesan di biro jasa dinainya menang bisa. Akhirnya mah bekerjalah si TKW tersebut selama 1 minggu. Si majikan tersebut melihat TKW tersebut rajin, kerjanya bagus. Nah, tapi yang jadi janggal, kenapa si TKW tersebut lamun tos beberes gawe keur mandi di kamar mandina lila nemen. Akhirnya masa kali 2 kali sampai 1 minggu teh erek nanya keder si majikan tuh. Akhirnya karena penasaran, suatu ketika ditanyalah, dipanggil si pembantu tersebut, kaji lamun bahasa orang mah bagus, bahasa Arab masih tinggal arti, inget tinggal. Tadi akhirnya ditanya, ke mana gawe alus, tapi anu jadi masalah, geuning orang tanda tanya, nah bae di kamar mandi teh geuning mandi dari lakene, di laneman gitu, teu keluar-luar. Itu karena TKW-nya tersebut masih muda bagus. Ya istilahnya tapi sudah punya anak. Akhirnya mah dijelaskan lah sambil meneteskan air mata, lain air celi lain. Meneteskan air mata kenapa? Akhirnya bari menangis dia menjelaskan, Bu lah mencak orang mah punten sim kuring teh sama sebelum berangkat 12 hari sebelum berangkat saya tuh habis melahirkan.
karena susunya tersebut tidak sangat sakit, kalau tidak disusukan kepada si bayi tersebut, susu itu bisa sakit. Akhirnya mah di dalam kamar mandi dibuanglah air susu tersebut. Manalilah tadi urutan. Ulah milu mencet bagus. Di urutan dibuang. Oh, akhirnya mah si majikan tersebut kenapa? Dia pun ikut menangis sedih, ya Allah, kudu nama disusukan boga bayi. Karena yang namanya pisah misalkan mau ke luar negeri itu kan nunggu berapa bulannya Pak datang. Ketika datang, apapun resikonya kita harus berangkat. Karena 12 poe yang ngalahirkeun teh, dia sudah bisa datang tinggal berangkat. Akhirnya terpaksa karena untuk biaya hidup. Dia berangkatlah. Nah, diterangkan akhirnya majikan tersentuh karena dia orang Islam, langsung ngambil duit guys ya. Ukaminya dibayar sabulan ada 800 real. Sareal seberapa aja? Lamun gede 4.000 kali sareal kali 800. Guys, 3.200.000. Ya, saya bayar selama 24 bulanan. Kali berarti 2 tahunan. Kali 24 sabaraha? Ayeuna menangis alhamdulillah ya Allah. Syukur geus ayeuna mana urusan anaknya geus balik. Anggap saja kamu walaupun baru di sini 10 hari, kamu sudah kerja 2 tahun. Balik dengan untuk menyelamatkan anak dan senang hati. Nah, anjoklah 1 bulan kemudian ada panggilan dari dokter untuk dioperasi. Nah, ke dokter di rumah sakit di ruangan operasi, dokternya setelah dicek darah, cek tensi, akhirnya mau diuk mikiran bayi jama. Akhirnya ditanya ibu, selama 1 bulan ibu berobat di mana? Apa jawab si ibu? Saya nggak berobat apa-apa dokter. Masya Allah, itu geus lamun orang mah penyakit geus teu aya, kanker sampai ke akar-akar geus penyakitan. Nah, akhirnya dia ambil pelajaran. Subhanallah, apakah saya gara-gara sedekah menolong anak si TKW untuk pulang dan menyusui anaknya, ngasih bayaran walaupun 10 poin dibayarnya 2 tahun deh. Dijelaskanlah ke dokter tersebut, masya Allah dokter pun akhirnya mengakui bahwasanya obat apapun tidak akan bisa menyembuhkan kecuali memang itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara wisna kisah keutamaan sedekah di antara gitu. Nah, itu kan sarwa apa emang sampai ini banyak sekali kan gitu 70 itu banyak. Baru satu itu. Ya, baru satu. Nah, terus waqala sallallahu alaihi wasallam ittaqu kudusin aranjeun sadaya annaraka naraka walau bisyiki tamrotin sanausku sapotong korma fa illam tajidu lamun anjeun teu nimu korma fabi kalimatin thayyibatin maka ku ucapan anu halus gitunya. Artinya saking saking pentingnya sodako tersebut ketika misalkan ada pengemis paparing bu urang candahar atau pipa abdi candahar lapar pisan urang teu aya naon-naon cuma aya sapotong korma bikeun bae eueuh korma eueuh kadaharan naon-naon nya geus sapunten artina kieu ibaratkan sapotong korma baheula mah urang boga duit walaupun 1.000 rupiah gitu nya. Takutlah kamu sama orang misalkan pengemis kurang boga 1.000 rupiah lamun eueuh 1.000 acan ayeuna 100.000 teman bohong gitu kan 1.000 aya kan eueuh 1.000 acan maksudnya yang terkecil tersebut nya geus sapunten dengan bikalimatin thayyibatin dengan ucapan yang halus loh. Unggal minggu ka dieu bae ulah kitu. Saya can ngopenya sama 1.000 yang pengemis aya bae sih bagus. Maaf Pak gitu misalkan. Jadi Maaf Pak, nggak ada orangnya. Yang mau siapa? Sama ya sih. Betul, enggak dapat aja. Artinya walaupun artinya kalau tidak mau ngasih maka bikalimatin thayyibatin dengan ucapan yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tastahyu min i'ta'il qalil fa innal hirmana aqallu minhu. Anjeun ulah sampai isin ulah era-era lamun erek mere saeutik gitunya.
ulah era mere saeutik dah penting mah ikhlas kan gitu. Mere saeutik ulah era. Kenapa? Fa innal hirmana maka Fa innal hirmana maka saenyana jalma anu henteu mere saeutik oge itu aqallu minhu leuwih saeutik tinimbang mere saeutik. Gitu pahamnya? Jadi ulah ere mere 1000 kan gitu. Daripada teu mere. Ngamen gitu, pan ngamen, urang mere. Eta masuk kategori sedekah apa teh kurang barang-barang Tergantung hati orang ya, sedekah sedekah. Apakah upah dia orang ngajual suara atau begitu? Ya urang mah niat sedekah gitu. Musik jalanan. Tergantung niat. Ya di sini kan dina hadis kan orang sa'il yang meminta terserah dipakai naon penting mah tujuan orang mere sedekah apa kebaikan gitu. Mana menta ge dewekna butuh kan gitu. Itu ya mana papari kan mana papari kan dewekna butuh rokok bere kan gitu. Jadi lamun teu menta mah balik bere. Ayo apa sok menta mamu sih kumaha ya. Nah, itu sedekah ge mah aku sedekah. Sok menta kasih eda. Oh, Nah ya sekali deui. Jadi orang memberikan sedikit jangan malu-malu. Karena kenapa? Fa innal hirmana aqallu minhu karena anu henteu mere walaupun saeutik itu lebih jelek tinimbang anu mere saeutik. Bahasana gitu. Gitu, mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah kami Nuhun nusa ageng-agengna ka bapadurna anu tos biasa nyadiakeun tempat sareng hidanganana anu sakieu seueurna. Mudah-mudahan pahala sareng rezekina rezeki anjeunna dipasrahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tos ayeuna mah hayu urang tutup pangaosan ieu ku sarerean dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warno. Manasang salah sapayun.